Mutiara iman yang kedua yang kita dapatkan dari seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu apa? Mutiara iman dari sahabat bin Abi Waqqas yang kedua itu apa? Orang yang kemudian dikatakan oleh Nabi, Allahumma sujud romyatahu wajib da'watahu. Ya Allah, maka benarkanlah arahan panah yang kemudian ditancapkan oleh kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu kemudian kabulkanlah doanya. Sahabat yang melemparkan panah pertama kali di dalam Islam siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini termasuk olahraga sunnah yang harus kita perhatikan. Memanah, berenang dan berkuda. Masya Allah ya. Dari olahraga saja sudah mencerminkan karakter agama kita itu kayak apa. Ya, jadi orang yang hari ini ngomong macam-macam tentang Islam, sunnah begini dan begitu, lah nggak usah jauh-jauh deh. Kamu kalau saya tanya olahraga sunnah itu apa sih? Renang, berkuda dan memanah itu sudah gambarin apa itu karakter agama kita. Itu menggambarkan bahwasanya Islam itu tegak dengan dua Kitabul Hadi dan Saifun Nasir, ilmu yang memberikan petunjuk dan kekuatan yang memberikan perlindungan. Orang yang punya ilmu tidak punya kekuatan bagaikan macan di dalam kandang yang tidak akan memberikan efek takut. Coba kalau antum ke mana itu? Ragunan. Mengaum-ngaum, antum santai aja, whatsappan aja. Kenapa? Antum tahu macannya di dalam. Udah, coba antum dengarnya di hutan. Karena yakin, kencing-kencing antum dengar. Tapi orang yang kemudian punya ilmu, orang yang punya kekuatan, tidak punya ilmu, jadinya apa? Preman. Gampang membunuh, gampang mengkafirkan, gampang kemudian melakukan pengrusakan. Islam di tengah-tengah. Itu tentang masalah umumnya, tentang masalah panah. Karena kita tidak bicara itu. Kita kembali. Yang kedua yang kita dapatkan dari pelajaran kisahnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas itu apa? Orang yang paling terkenal bagaimana doanya yang sangat mustajab itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya kemudian sampai Abu Hurairah menyampaikan satu riwayat bagaimana kemudian doanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu betul-betul sangat mustajab. Maka kemudian sampai beliau memberikan testimoni, ma ra'aitu ashabin Nabi. Saya tidak pernah melihat sahabat-sahabatnya Nabi yang paling mustajab ketika berdoa kecuali yang paling mustajab itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Saking mustajabnya doa. Saking mustajabnya doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Kita akan bedah menjadi dua. Sebelum kita bedah, saya akan sampaikan contoh-contoh kasus bagaimana dahsyatnya kekuatan Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam berdoa. Tidak main-main ikhwan. Orang yang dikatakan sebagai pemilik doa yang sangat mustajab, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, padahal dia panglima besar. Sebelum kita bicara tentang kepahlawanan beliau dalam kondisi. Jadi ternyata sampai beliau itu kalau mendoakan belum kering, dia mendoakan itu belum kering, maka sesungguhnya kemudian doanya itu sudah mustajab. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya kemudian dalam satu ketika beliau ini kan akhirnya menjadi gubernur kan di Kufah. Kemudian orang itu mengeluhkan kemudian di Kufah itu kenapa ada fitnah yang menimpa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu fitnah. Sa'ad bin Abi Waqqas difitnah, apalagi kita hari ini kan wajar difitnah itu. Lumayan menggugurkan dosa. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu difitnah ketika di Kufah. Salah satu orang yang paling lantang ketika memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai orang yang tidak becus ngurusin sholat, tidak becus ketika membagikan ghanimah, tidak adil ketika membagikan. Itu siapa namanya? Yaitu Usamah bin Qatadah. Usamah bin Qatadah. Itu kemudian dia memfitnah kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka perhatikan ikhwan, apa yang kemudian dikatakan oleh kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau difitnah? Pemilik doa yang mustajab ini kemudian meminta keadilan kepada Rabb yang dia sembah dengan kemurnian ibadah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas itu berkata, ya Allah, kalau orang yang memfitnah saya gara-gara riya dan sum'ah, maka Masya Allah timpakanlah kepadanya 3 perkara ya Allah. 1, panjangkan umurnya. 2, miskinkan terus. 3, kasih fitnah sebelum dia mati. Dikabulkan oleh Allah atau enggak? Dikabulkan oleh Allah. Cash, kuota. Usamah bin Qatadah ini kemudian umurnya panjang Ivan sampai 100 tahun lebih. Sahabat Anas bin Malik. Miskin terus, tidak pernah cukup. Dan kemudian mendapatkan fitnah apa? Fitnahnya apa? Sudah tua sampai alisnya ketemu saking tuanya.
Itu kemudian kesukaannya menggoda gadis-gadis di depan pasar. Ketika ditanya, kamu tuh sudah tua, kenapa melakukan itu? Dia berkata, ini karena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Mustajab. Makanya kemudian terkenal dulu, beliau pernah mendapati ada orang yang menghujat Ali bin Abi Thalib, karena sahabat Sa'ad ini adalah sahabat yang sangat menjaga kehormatan para sahabat lainnya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ketika ada orang yang kemudian memfitnah Ali bin Abi Thalib, maka dia berkata, diam, aku tahu Ali, diam. Maka kemudian sahabat itu atau orang tersebut, bukan sahabat, orang itu kemudian terus menghujat Ali. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu baru ngangkat tangan, langsung itu kemudian orang itu terlempar, jatuh, terbentur dengan batu, mati seketika. Makanya Masya Allah. Maka sampai Umar bin Khattab saja itu kemudian ketika berhadapan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab saja ngerti bagaimana doanya Umar bin Khattab, doanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mustajab betul. Itu Umar yang mengakui, Umar ikhwan. Makanya Masya Allah, sampai sahabat ketika Umar bin Khattab itu satu waktu beliau itu mendapati ada budak tersingkap auratnya sampai hampir terbuka seluruh auratnya. Kenapa? Tersapu dengan angin. Maka kemudian dipanggil oleh Umar bin Khattab, dicambuk oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Memberikan fitnah. Yaitu adalah apa? Pandangan orang akhirnya jatuh dalam dosa ketika terlihat auratnya. Itulah fungsinya khalifah, hirasatuddin, menjaga agama. Itu fungsinya khalifah, ulil amri itu fungsinya kayak gitu. Maka ketika kemudian akhirnya Umar bin Khattab melakukan itu tanpa beliau menyadari bahwasanya budak tadi yang tersingkap auratnya itu kemudian disebabkan karena angin. Maka kemudian akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu tahu bahwasanya itu adalah karena angin. Maka sahabat Sa'ad itu berkata, wahai Amirul Mukminin, jangan dicambuk lagi, karena sesungguhnya tersingkap auratnya itu disebabkan karena angin. Tapi tetap sahabat Umar, Amirul Mukminin saat itu tetap memukul budak tersebut. Kenapa? Tingkat fitnah yang dia torehkan, yang dia berikan secara tidak langsung. Sahabat Sa'ad kemudian mengangkat tangannya. Ketika mengangkat tangan, sahabat Umar langsung lihat, wah, Insya Allah mengangkat tangan, langsung dipegang sama kemudian Umar bin Khattab. Ini cambuknya, kamu cambuk saya kan? Masya Allah. Itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di situ kita mendapati apa? Bukan berarti kalau kemudian lihat kemungkaran penguasa itu diem, enggak lah ikhwan. Ya disampaikan sama aku mungkin, makanya sebaik-baik jihad itu berkata yang hak di depan penguasa yang zalim. Kayak kemudian wanita yang pernah menggugat atau pernah mengkritik dalam tanda kutip bin Khattab ketika membatasi mahar. Ketika kita mendapati Sa'id bin Jubair ketika berani mengatakan kalimat yang hak di depan Hajjaj bin Yusuf. Masya Allah. Maka ketika Umar melihat bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas akan mengangkat tangan, maka kemudian langsung dia serahkan, jangan diangkat tanganmu wahai Sa'ad. Sudah, tidak apa-apa, sekarang cabut diriku. Sahabat kemudian tersenyum. Padahal beliau saat itu adalah sahabatnya Umar bin Khattab. Kenapa sahabat Umar sampai semacam itu? Karena sahabat Umar tahu memilih doa yang mustajab di antara para sahabat itu sahabat Sa'ad bin